Halo Bapak Ibu Sobat Arkas dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tutorial kali ini kita khususkan buat para pengelola dana BOSP di jenjang PAUD dan kesetaraan. Ada satu hal yang penting yang wajib kita lakukan sebagai pengelola dana BOSP sebelum kita menyusun BKU di Arkas 4. Apa itu? Yaitu melakukan konfirmasi penerimaan dana BOSP di portal Bosalur. Nah, hal ini wajib dilakukan Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Sebab datanya akan otomatis nanti masuk ke dalam Arkas pada saat kita menginputkan transaksi penerimaan dana Bosalur tersebut. Baik, yuk kita langsung saja bahas bagaimana cara melakukan konfirmasi penerimaan dana BOSP di portal BOS bagi pengelola dana BOSP di jenjang PAUD dan kesetaraan. Baik Bapak Ibu, bagaimana caranya? Pertama-tama silakan Bapak Ibu jalankan Google Chrome, kemudian silakan Bapak Ibu menuju ke website Bosalurnya ya. Untuk mengaksesnya silakan Bapak Ibu cari dengan kata kunci ini Bosalur, kemudian enter. Nah, lalu pilih linknya yang ini. Nah, kita klik di sini di linknya. Nah, maka akan muncul tampilan login seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silakan ubah login tipenya dari bank menjadi sekolah. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol login SSO Dapodik untuk login dengan menggunakan akun Dapodik ya, atau bisa juga dengan menggunakan login alternatif sekolah. Namun saya sarankan menggunakan login SSO Dapodik saja. Oke, kita lakukan dengan memilih tombol yang ini. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Username dan password ini sama dengan username dan password ketika kita login ke manajemen Dapodik ya. Kemudian setelah kita inputkan username dan passwordnya, kita klik tombol masuk. Nah, inilah Bapak Ibu tampilan dari dashboard Bosalur ya. Nah, di bagian kiri ini terdapat menu-menu yang bisa kita pilih sesuai dengan tujuan kita. Karena di sini kita akan melakukan konfirmasi dana BOSP, maka kita pilih menu yang ini, menu konfirmasi dana BOSP. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, inilah tampilan dari menu konfirmasi dana BOSP. Terdiri dari informasi data-data penyaluran setiap tahun dan tahapannya. Di kolom pertama ini terdiri dari tahun anggaran, kemudian di kolom berikutnya jenis BOS-nya. Ini reguler semua. Kemudian di kolom ketiga keterangan tahapnya. Ini tahap penyalurannya tahap pertama di gelombang pertama. Kemudian di kolom berikutnya kolom SP2D. Di sini terdiri dari data tanggal penyaluran ke rekening sekolahnya dan juga nomor suratnya. Nah, kemudian di kolom terakhir kolom konfirmasi. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi. Yang pertama informasi nilai salurnya. Nah, nilai salur untuk sekolah ini di tahap 1 yaitu sebesar Rp22.200.000. Nah, di bawahnya ada keterangan yang warna oranye ini belum konfirmasi. Makanya kita akan lakukan konfirmasi. Nah, untuk melakukan konfirmasi tersebut, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol berwarna biru ini yang tulisan atau ada kata konfirmasinya. Nah, silakan klik tombol di sini. Tetapi sebelumnya, silakan Bapak Ibu siapkan referensi datanya ya. Sumber data yang bisa kita gunakan untuk melakukan konfirmasi Bosalur ini yaitu rekening koran ya, rekening koran atau buku tabungan yang sudah ada rincian transaksinya. Oke, jika data referensinya sudah tersedia, maka silakan Bapak Ibu klik tombol konfirmasi ini. Kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul form seperti ini. Ada beberapa keterangan di sini. Yang pertama jenis salurnya, yaitu BOP PAUD. Kemudian jenis BOS-nya, yaitu reguler. Kemudian tahun anggarannya, tahun anggaran penyalurannya, yaitu tahun 2024. Lalu tahapnya, yaitu tahap 1. Kemudian gelombangnya, gelombang penyalurannya,
yaitu di gelombang pertama. Lalu nilai salurnya itu sebesar Rp22.200.000. Kemudian nilai pengurangnya di sini 0 karena di tahap 1, penyaluran tahap 1 ini, meskipun sekolah yang bersangkutan misalnya memiliki sisa dana atau silpa yang bersumber dari dana serupa di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2024 ini kebijakannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Makanya di sini tidak ada pengurang gitu ya, 0. Selanjutnya ada tanggal SP2D-nya, yaitu tanggal 19 bulan 1 tahun 2024. Nah, selanjutnya ada 4 keterangan yang wajib kita sesuaikan berdasarkan referensi data yang kita miliki. Yang pertama, keterangan tanggal masuk ke rekening. Nah, di sini secara bawaannya ada nilainya, ada tanggalnya. Jika berbeda dengan tanggal penyaluran yang sebenarnya terjadi, maka Bapak Ibu silakan di sini sesuaikan. Kemudian selain itu ada keterangan nominal. Nah, di sini nominalnya secara bawaan atau secara default akan terisi. Nah, selanjutnya adalah keterangan bank. Silahkan data banknya bisa dipilih di sini dan disesuaikan dengan nama bank atau jenis bank yang menjadi tempat penyaluran dana BOSP sekolah Bapak Ibu ya. Cara mencarinya bisa Bapak Ibu gulirkan scrollnya di sini, atau bisa mencari dengan mengetikkan kata kunci nama banknya di sini. Nah, di sini sudah muncul, maka saya akan klik yang ini. Setelah dipilih nama banknya, maka keterangan terakhir yaitu status salurnya. Nah, di sini status salurnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan keterangan salur sekolah Bapak Ibu. Nah, ada 4 keterangan status salur di sini. Yang pertama salur, kemudian yang kedua salur dalam kurung dikurangi, lalu tidak salur dalam kurung dikurangi, atau retur. Nah, Bapak Ibu bisa memilih keterangan status yang pertama, yaitu salur, jika dana tahap pertama Bapak Ibu sudah tersalurkan ke rekening sekolah Bapak Ibu dan nominalnya utuh, tidak dipotong sedikit pun. Maka silakan Bapak Ibu pilih keterangan yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih keterangan yang kedua, yaitu salur dalam kurung dikurangi. Jika sekolah Bapak Ibu sudah menerima salur dana BOSP-nya, tetapi nominalnya tidak utuh. Dengan kata lain, nominalnya sudah mengalami pengurangan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian, Bapak Ibu bisa memilih keterangan yang ketiga, bila kondisinya seperti ini. Di Bosalur ini, nominal penyaluran tahap 1 sekolah Bapak Ibu tuh sudah muncul gitu ya. Sudah ada nominalnya. Tetapi tidak utuh, dikurangi. Jadi nilainya sudah ada tampil di Bosalur ini atau di portal Bosalur ini, tetapi nilainya tidak utuh. Namun ketika dicek di rekening sekolahnya, dana tersebut tidak masuk begitu ya. Artinya belum disalurkan. Maka silahkan Bapak Ibu pilih yang ketiga ini. Atau Bapak Ibu pilih yang terakhir, yaitu keterangan retur, jika Bapak Ibu harus mengembalikan nominal BOSP salurnya ke pemerintah pusat. Nah, silakan pilih yang terakhir ini. Nah, karena sekolah ini menerima dana BOSP-nya secara utuh dan sudah tersalurkan atau diterima di rekening sekolah, maka saya akan pilih yang pertama ini, yaitu keterangan salur gitu ya. Oke, kita pilih yang ini. Nah, jika data-datanya sudah kita input lengkap dan sesuai, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol biru ini, tombol konfirmasi. Baik, kita klik ya. Ben. Nah, dari proses konfirmasi yang sudah kita lakukan tadi, maka di kolom konfirmasi akan berubah informasi datanya menjadi seperti ini. Nilai salur Rp22.200.000. Kemudian informasi tanggal uang masuk ke rekeningnya di sini sesuai dengan data yang kita inputkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada nilai konfirmasinya sebesar Rp22.200.000 sama dengan nilai penyalurannya. Lalu di sini di bawahnya ada keterangan sudah konfirmasi. Nah, di sini ada tanggal konfirmasinya sesuai dengan tanggal dan waktu saat Bapak Ibu melakukan konfirmasi. Nah, paling bawah ada keterangan status kirim ke markas. Nah, jadi proses konfirmasi yang telah kita lakukan tadi
itu datanya akan dikirim ke server markas, yang mana pada akhirnya data yang masuk ke markas tersebut akan masuk juga ke Arkas kita. Nah, sehingga nanti pada saat kita menginputkan transaksi penerimaan dana di Arkas, data ini menjadi referensinya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Semoga pembahasan kali ini dapat sedikit memberikan gambaran terutama buat Bapak Ibu para pengelola dana BUSP di jenjang PAUD dan kesetaraan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan aktivasi BKU di Arkas 4 untuk jenjang PAUD dan kesetaraan. Masih bersama saya, Kindi, tetap di Jalur TV. Dadah.